Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, masih tetap setia, masih tetap berdoa, masih tetap berjuang. Tentu semua itu bisa kita lakukan karena kasih setia Tuhan yang luar biasa yang menjangkau kita dan mendampingi kita. Dan izinkanlah saya kembali mengajak kita di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita yakin bahwa firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu tak berkesudahan, dia selalu baru bagi hidup kita. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk di pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah pengawal dan penjaga kami. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan melewati badai apapun, bahkan juga melewati banyak rancangan-rancangan kejahatan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan memberikan kami kasih setia untuk bertahan, kasih setia untuk mengampuni, kasih setia untuk mewartakan kabar kesukaan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada istilah dalam dunia anak-anak muda yang mengatakan, lu jual, gue beli. Lu baik, gue baik. Lu jahat, gue bisa 2-3 kali lebih jahat. Dan saya yakin itu bahasa, ungkapan, kata-kata yang banyak kita dengar dan seringkali kita dengar. Untuk mengatakan bahwa harga diriku begitu berarti. Jadi ketika ada orang yang merancang kejahatan, bahkan berniat jahat kepada kita, maka kita pasang badan untuk membela diri, bahkan kalau perlu melawan dan membalas mereka. Tapi benarkah itu yang diinginkan Tuhan? Atau yang Yesus lakukan ketika banyak orang merancang, bersekongkol tentang kejahatan bagi dirinya? Saya mengajak kita membaca kitab Injil Matius pasal 12 ayat 14 dan ayat 15a. Kitab Injil Matius pasal 12 ayat 14 dan 15a yang berkata demikian. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersengkongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikianlah firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mengulik hati kita, menata hati kita kembali, dan juga memberikan kita kekuatan untuk melewati rancangan-rancangan keburukan yang orang perbuat bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bersama bahwa kehadiran Yesus tidak disukai karena ia mengubah tatanan pada waktu itu. Dan Yesus mengubah dari tatanan yang duniawi kepada tatanan yang penuh kasih. Tatanan yang penuh dendam dan kepentingan diri kepada tatanan yang penuh pengampunan dan juga pemberian diri bagi banyak orang. Dan itu ternyata tidak disukai. Dan di antara mereka ingin menyingkirkan Yesus. Karena dianggap Yesus berbahaya bagi kemapanan mereka dan keberadaan mereka. Dan siapakah Yesus kalau Yesus tidak tahu? Yesus mengerti dan memahami kondisi. Dia tahu isi hati orang-orang Farisi dan mereka yang membenci Yesus. Kalau Yesus menggunakan kekuatan ilahinya, maka dalam sekejap orang-orang itu bisa hilang dan kemudian orang-orang itu bisa menderita. Tetapi di bacaan ini, ketika orang Farisi bersekongkol membunuh dia, ia menyingkir dan pergi. Apakah ini menunjukkan Yesus kekurangan keilahiannya? Apakah kealahannya tidak nampak? Apakah dia pengecut dan takut? Tidak. Dia tahu pada waktunya nanti ia akan dibaptis, disalib. Dia tahu pada waktunya nanti ia akan menderita dan disalibkan. Tetapi dia menunggu waktu itu. Waktu yang tepat bukan menurut ukuran manusia, rencana orang-orang jahat, tetapi di mana Allah, Bapa sendiri yang sudah merancangnya. Dan dia tahu untuk sampai pada kesabaran itu, dia harus menyingkir, menenangkan diri, dan kemudian berjalan pada rancangan dan rencana Allah Bapa. Ini menjadi pembelajaran bagi kita jikalau kita kedapatan seperti apa yang dihadapi Yesus. Mungkin bukan ego kita, emosi kita dan kemarahan kita yang lebih dikedepankan. Tetapi tenang, dan kita tahu waktu Tuhan untuk menyatakan kebenaran, kebaikan dan kasih itu pasti ada.
Kita tidak menyerah pada rancangan manusia yang penuh dengan persekongkolan dan kejahatan dan keburukan, tetapi kita menyerah pada rancangan Allah yang luar biasa dan memberikan kita berkat. Bertahanlah terus-menerus, karena kebenaran Allah tidak pernah mati. Kebenaran Allah selalu dinyatakan, dan Dia selalu memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam damai.